Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sedulur-sedulur sekalian yang telah ikut berpartisipasi, membantu, mendukung, menonton, like, subscribe, komen kepada channel kami ini. Dimanapun saja Anda berada, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik itu yang ada di Nusantara ini atau di luar Nusantara. Banyak ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatunya. Baik makhluk gaib ataupun makhluk nyata, apapun saja yang mendukung, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan. Baiklah, untuk persingkat waktu kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini insya Allah Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten yang saat ini sedang terjadi, seperti adanya perang di mana-mana, kemudian kekeringan di mana-mana, musibah di mana-mana, penyakit, wabah penyakit di mana-mana. Nah, sebetulnya ada fenomena apa saat ini yang sedang terjadi di dunia kita ini, di dunia nyata ini? Ada apa? Nah, inilah yang akan kita buka tapi rahasia. Tentunya dengan cara mediumisasi. Namun perlu saya ingatkan kepada sedulur-sedulur sekalian, apabila kita mendapat informasi dari hal-hal yang gaib, jangan ditelan mentah-mentah. Harus disaring dan di-sharing terlebih dahulu. Karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil saja edukasinya, ibrohnya atau gambaran atau hikmahnya. Syukur-syukur dapat menambahkan nilai-nilai keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggap saja hiburan, ya, seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada para malaikat, atas izin guru kami Sang Yang Bercahaya Nirwana, saya memanggil makhluk gaib yang sudah diizinkan oleh guru kami Sang Yang Bercahaya Nirwana untuk hadir datang ke tempat ini. Namun sebelumnya tolong bentengi diri saya dan mediator dan orang-orang sekitar dan tempat ini dari seluruh energi-energi negatif dan cahaya yang berlapis-lapis tidak dapat tembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang, jangan cepat hancurkan. Dan seluruh energi negatif yang ada di dalam mediator semuanya menguap hati dan pikirannya terputih, tidak terbaca. Semua penyusup yang ingin diberikan informasi palsu semuanya menguap, hancur dan langsung. Bentengi ruangan ini sampai akan
media sosial. Atas izin kita bisa menjadi warna terbaik. Kalau manusia untuk memanggilkan makhluk gaib yang mengetahui suasana dan fenomena yang terjadi di dunia ini, mengetahui. Saya minta panggil hadir datang sini, masuk dalam saya minta yang asli, apapun yang bukan saya masukkan ke belakang yang sudah diizinkan oleh guru kami saya Kainona untuk hadir tarik malaikat Allah masuk masuk sinkronkan dengan jasad mediatornya, disinkronkan kuasai jasad mediator sepenuhnya. Saya yang sudah diizinkan oleh Sang Yang yang tidak diizinkan sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron. Assalamualaikum, selamat malam. Sekarang saya berhadapan dengan golongan apa ini? Izin, sudah muslim? Untuk mengecek kebenarannya terlebih dahulu izinkan saya untuk mempraktek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin dulu kami saya mencari nirwana. Apabila ini makhluk ini berbicara dusta atau ingkar secara otomatis hancur oleh Allah. Mohon maaf sebelumnya ya, saya keluarkan terlebih dahulu hanya untuk menjaga ya kewaspadaan takutnya ada kemusuhan. Kalau boleh tahu siapa nama panjenengan? Baik, saya panggilnya apa ini? Bah? Ya, Mbak. Kalau boleh tahu yang memuslimkan si Mbah ini siapa?
kapan dimuslimkan oleh beliau? Coba kalau boleh diceritakan bagaimana kronologinya setelah beliau memuslimkan Simbah. Coba ceritakan sedikit kepada kami agar kami itu dapat paham dan mengetahui kronologi asal muasal muslimnya Simbah ini. Silakan, Mbak. Ya. Ya, kenapa? Ya, waktu itu kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Ya nggak apa-apa, ini kan hanya untuk ini saja, apa, membantu pemahaman kami bagaimana beliau itu memuslimkan jin itu, bagaimana sehingga kita itu jadi tahu bagaimana caranya beliau memuslimkan jin itu. Tadi waktu sebelum kesini Simbah itu lagi ada di mana posisinya itu? Di mana itu? Jauhnya itu di mana? Ya, mesti di bumi atau di langit atau di atas bumi? Kalau di bumi ini menurut manusia itu tepatnya di mana? Apa di luar negeri gitu? Atau masih di Nusantara? Masih di Nusantara ini. Kalau boleh tahu Simbah ini hidup di zaman siapa? Usianya sudah berapa tahun Simbah ini menurut hitungan kamu? 1000 tahun. Waktu itu kerajaan apa, Mbak? Oh, waktu kerajaan Sriwijaya. Begini, Mbak, ya, sebelumnya kami mohon maaf sudah mengganggu Simbah gitu. Tapi saya itu tadi memanggil yang sudah diizinkan oleh beliau. Nah, Simbah ini sudah diizinkan apa belum sama beliau itu? Sudah ada izin. Nah, ya, kami di sini ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan fenomena-fenomena kehidupan ini yang semakin kesini itu semakin penuh dengan berbagai macam kendala dan musibah seperti peperangan, kekeringan, wabah penyakit sebelumnya. Nah, ini fenomena-fenomena ini menurut Simbah ini apa sih sebetulnya? Ada apa dunia? Ada apa dengan dunia? Tanda apa itu, Mbak? Coba dijelaskan kepada kami supaya kami ini yang menyaksikannya menjadi paham.
ya, pertanda dari Allah. buat manusia. Tanda apa itu? Bahwa dunia ini akan hancur. Jadi sedulur-dulur, yang menurut Simbah ini katanya fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini dengan berbagai macam bala bencana dan peperangan ini mengatakan bahwa dunia ini akan hancur seperti ini. Maksudnya mau kiamat gitu atau bagaimana, Mbak? Ya kiamat mah belum. Ya, oh belum, masih lama. Kan ini pertanda buat manusia agar manusia itu mau lebih dekat sama Allah. Oh, jadi ini semua adalah tanda-tanda supaya kita sebagai manusia itu semakin dekat kepada Allah. Begitu, Mbak? Bukan semakin jauh, semakin lupa, begitu. Ya mungkin Simbah bisa memberikan bagaimana caranya gitu supaya kita itu bisa lebih dekat dengan adanya fenomena-fenomena ini kepada Allah. Itu bagaimana sih caranya? Tolong Mbak diberikan saran-saran pada kami supaya kami itu bisa dapat menekan diri dengan ada tanda-tanda ini. Kamu juga tahu. Tahu apa, Mbak? Tahu caranya. Ibadah. Sholat jangan ditinggalkan. Berbuat baik. Banyak. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu. Ibadah-ibadah kepada Allah seperti itu. Jadi maksudnya fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu intinya apa itu, Mbak? Itu intinya agar manusia itu mau berpikir. Udah dikasih ujian dari Allah, harusnya berpikir apa sih arti daripada hidup ini kalau tidak menyembah ke Allah. Kalau kita tidak beribadah, untuk apa? Jadi fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini itu adalah untuk agar supaya manusia itu berpikir seperti itu. Berpikir supaya apa? Ya biar taat kepada Allah, Ya lebih biar dekat taat sama Allah. untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, sedulur-sedulur sekalian dimanapun saja Anda berada, ya. Menurut Simbah ini bahwa fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini itu adalah suatu tanda akan kehancuran dari dunia ini. Tapi belum kiamat. Maksudnya seperti itu, hanya tanda-tanda. Dan tujuannya supaya kita itu mau berpikir untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu enggak? Oh, seperti itu. Ya, baiklah Mbak, saya hanya ingin mengetahui saja ya tentang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu apa sih? Hanya ingin mengetahui seperti itu aja. Ya. Ternyata itu hanya semuanya itu tanda-tanda dari Allah
kepada manusia agar kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mbak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan Mbak. Sampaikan ke kami yang masih ada di alam nyata ini. Kita semakin dekat dengan Allah, menjalankan ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita tambah ibadah-ibadah yang sunnah biar kita semakin dekat kepada Allah. Sudah Mbak? Nah, itu aja. Jadi saudara-saudara sekalian ya, melalui simbah ini kita harus meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maksud dari semua fenomena-fenomena yang terjadi sekarang saat ini, yaitu peperangan, musibah, kemarau panjang, kekeringan, kebakaran dan sebagainya, agar Allah sengaja menurunkan sebuah itu, tanda-tanda itu, supaya kita sebagai manusia berpikir. Kan begitu Mbak? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru sebaliknya, malah berjauhi dari Allah Subhanahu wa taala dengan keluh kesah, putus asa dan lain sebagainya. Ya, kan itu ya inti dari semua pokok permasalahan ini, supaya kita itu berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak, terima kasih ya saya ucapkan telah mau hadir pada kesempatan kali ini di tempat saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang lancang. Ya, Mbak. Silakan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallallahu. Demikianlah para sedulur sekalian ya, telah kita saksikan bersama, kita ungkap semua fenomena ini terjadi, itu maksudnya apa? Ternyata itu tanda-tanda dari kekuasaan Allah yang Allah turunkan kepada kita semua, khususnya kita sebagai umat manusia, agar kita itu mau berpikir untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin apa yang kami persembahkan dicukupkan sekian terlebih dahulu. Insyaallah lain waktu kita akan berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.